Pak Prapto hebat ya, perusahaannya banyak. Jadi sekarang nggak perlu kerja lagi, cukup anak buahnya aja. Paling Pak Prapto di rumah tinggal ngecek-ngecek doang. Ya semuanya itu kan dimulai dari sedikit demi sedikit, Bu Lisa. Tapi sekarang semuanya itu terasa jadi hambar. Hambar kenapa? Ya, Bu Lisa kan tahu bahwa saya tidak punya istri, tidak punya anak. Jadi buat apa hasil yang saya dapat dan buat siapa? Aduh, kalau gitu buat saya aja Pak Prapto. Tuh dengar Kumala, Pak Prapto sudah bekerja keras. Dia berharap agar anak dan istrinya bisa merasakan hasilnya. Gimana nggak enak jadi istrinya Pak Prapto? Mau uang tinggal minta, mobil ada, rumah gedung. Mau keluar negeri setahun sekali juga bisa. Iya kan Pak? Kok setahun sekali? Sebulan 2 kali. Kalau memang dia mau, saya biayain. Astaga, enaknya. Kalau saya masih muda, saya mau jadi istri Pak Prapto. Kumala, jarang loh ada laki-laki yang bisa perhatian seperti Pak Prapto. Kumala, tambahkan air Pak Prapto. Kalau meladeni calon suami, jangan cemberut begitu. Nggak baik. Ceria dong sedikit. Biar tulus dan ikhlas. Kamu beruntung dapat Pak Prapto. Jangan cemberut. Ceria dong. Kalau yang melayani cemberut, yang dilayani tentu jadi tidak enak perasaan hatinya. Maaf Pak. No problem. Saya bisa ngerti kok. Saya cuma bercanda. Ingat Kumala, kalau kamu jadi istrinya Pak Prapto, jangan cemberut lagi. Iya Bu. Bu, sekarang saya boleh duluan ya. Saya mau sholat taraweh. Tidak, kamu tidak boleh terawih. Kamu kan mau diajak pergi sama Pak Prapto. Iya kan Pak? Ya. Pak Prapto nggak bilang apa-apa sama saya Bu. Dia bilang sama saya, kalau dia mau ngajak kamu pergi, jadi kamu jangan terawih. Pak Prapto bilang dia mau belikan kamu sesuatu. Iya kan Pak Prapto? Ya, betul. Terima kasih. Tapi saya harus taraweh dulu Pak. Karena sudah lama sekali gak taraweh. Kumala, sholat tarawih itu sholat sunnah. Jadi, kamu bisa laksanakan besok. Ini malam, saya perlu pergi dengan kamu. Saya ingin belikan sesuatu untuk kamu. Iya Kumala. Emang Bapak mau beliin saya apa? Pak Prapto mau belikan kamu berlian. Berlian Kumala. Bayangkan, kamu kan belum pernah pakai berlian. Nah, nanti malam kamu akan punya berlian Kumala. Kamu jangan sedih gitu dong. Semua orang juga mau punya berlian. Saya aja nggak punya berlian. Ini semua imitasi. Kamu beruntung dapat Pak Prapto. Jadi gembira dong dibelikan sesuatu sama calon suaminya. Iya terima kasih. Tapi saya mau taraweh dulu. Kamu kok ngeyel? Sok jual mahal. Kamu pikir siapa? Kamu tuh cuma perempuan kampung. Sok tinggi. Sok jual mahal lagi. Bisa. Sudah. Jadi ibunya Bang Mumu syok ketika tahu itu bukan rumahnya Bang Mumu. Iya Mbak, soalnya Vina tuh sama Bang Mumu tuh udah sandiwara. Ibunya pikir Bang Mumu tuh orang kaya. Dan Vina tuh udah janji kalau misalnya rumahnya mau dikontrakin, Vina bakal ngomong dulu ke Bang Mumu. Jadi dia bisa bilang ke ibunya untuk pindah ke rumah yang lain. Gitu, ini sekarang Mama Ayang nggak ngomong-ngomong sama Vina, main biarin aja orang mau datang ke rumah itu. Kan kasihan Bang Mumu sama ibunya. Iya, tapi masalahnya kan kamu nggak cerita sama Mbak. Gimana mau cerita? Mamanya kan sibuk sama Mas Bowo. Lagian itu kan rumahnya Vina Mbak, bukan rumah Mbak Mayang. Vina dong yang berhak mutusin rumah itu mau diapain. Ya, maafin Mbak Mayang ya.
Sudahlah, nggak usah terlalu dipermasalahkan soal begitu aja. Rumah kita kan masih banyak yang kosong. Suruh ibunya sama Mumu itu menempatinya. Iya, Vin, rumah yang di Jati Padang kan kosong. Bilang aja sama Bang Mumu kalau mau tinggal di situ nggak apa-apa. Tahu deh mereka masih mau pura-pura jadi orang kaya apa enggak. Aneh. Kok zaman sekarang masih ada orang yang suka dengan penampilan yang menipu. Padahal hidup sederhana dan bersahaja terkadang lebih nikmat daripada hidup bergelimang materi. Jadi papa pengen hidup susah. Bukan susah, tapi sederhana. Dengan hidup sederhana dan bersahaja, permasalahan yang kita hadapi tidak akan terlalu banyak. Seperti pohon yang tidak terlalu tinggi, angin yang menerpanya pun tidak akan terlalu kencang. Ya kalau angin badai ya tumbang-tumbang aja, rontok-rontok aja pohonnya. Itu lain. Itu musibah namanya. Dan caranya untuk mengatasi musibah cuma satu. Pasrah dan berserah diri pada Allah. Insya Allah dengan begitu musibah tidak akan terlalu terasa. Papa makin lama ngomongnya makin kayak kiai aja. Ya udahlah, ntar Vina tanya ke Bang Mumu mau tinggal di rumah itu apa enggak. Ini juga catatan ya buat Mama Yang. Catatan apa? Ya kalau Vina itu udah gede dan kalau Mama Yang mau ngambil keputusan ya tanya dulu lah sama Vina. Jangan main gitu-gitu aja. Oke. Ya itu siapa? Sopir taksi yang waktu itu datang ke rumah sakit yang bicaranya enak itu. Namanya siapa? Bang Jamal. Jamal. Papa suka sama itu anak. Dia kelihatannya orang soleh. Rajin sholat, pinter ngaji. Suruh kesini dong. Biar kerja di sini aja. Biar jadi sopir papa. Ya? Vina udah gak pernah ketemu Pak sama dia. Ya telepon dong perusahaan taksinya. Tanya sama mereka. Ya udah deh. Tapi besok aja ya. Vina lagi capek, lagi bete. Kamu ini bete apa lagi sih? Lagi bete aja. Pokoknya semuanya nyebelin aja hari ini. Tumben Vina kelihatan sebel banget. Lagi jatuh cinta kali itu, Pak. Sama siapa? Ya sama si gagah-gagah itu. Oh, gagah. Papa suka juga sama itu anak. Itu anak ilmu agamanya lumayan bagus loh. Dan mungkin bisa membimbing Vina. Gimana pendapat Mama Yang? No comment. Saya nggak mau ikut-ikutan urusan Vina lagi. Tersalah lagi saya. Ya sudah. Terus gimana? Sekarang belum ada kabar tentang Bowo? Belum? Belum, Pak. So ganteng banget sih. Kira lo siapa? Siapa? Vin? Mamanya gimana sih? Kalau mau masuk tuh tunggu Vina bilang ya dulu kayak baru masuk. Kamu juga kalau masuk kamar Mbak Mayang juga main nyelonong. Mbak Mayang mau ngajakin kamu terawih yuk? Enggak ah. Kamu kok gitu sih? Harusnya bulan Ramadan seperti ini dimanfaatkan untuk ibadah sebanyak-banyaknya. Belum tentu tahun depan kita ketemu dengan Ramadan. Kenapa sih? Kok kacanya pakai ditulis-tulis gitu? Mau ada masalah ya? Sama Gagah. Apaan sih Mbak? Sok tahu deh. Kamu gak bisa bohongin Mbak Mayang. Mbak bisa lihat kok dari caranya Gagah menatap kamu dan cara kamu menatap Gagah. Sepertinya kalian berdua lagi falling in love. Mbak, yang ada Gagah tuh cuma manfaatin Vina doang supaya deket-deket sama Wira. Dia tuh kan brengsek, so jagoan, so pahlawan, so imut, so ganteng, pokoknya semuanya deh Mbak. Padahal kan dia tuh cuma kutu busuk, kodok, monyet, jelas.
Kok bulan puasa ngomongnya begitu sih? Ah, udah deh, dia kan bukan orang, dia kan monyet, kodok. Oh, nyebelin deh rasa. Sebetulnya ada masalah apa sih kalian? Sharing aja sama Mbak Mayang. Mbak Mayang mau dengerin deh sebelum Mbak berangkat raweh. Emang salah gak sih Mbak kalau misalnya Vina ngomong duluan kalau Vina suka sama dia? Ya tergantung. Kalau zaman dulu sih salah, tapi kalau zaman sekarang sih sah-sah aja. Nah, itu dia Mbak. Vina ngomong kayak gitu sama dia. Dia bukannya seneng malah nyalahin Vina. Katanya Vina memanfaatin dia lah, mau ngadu domba dia sama adeknya. Udah gitu katanya Vina ngomong kayak gitu cuma buat ngompor-ngomporin Wira doang. Padahal emang bener Mbak, Vina tuh gak suka sama Wira. Walah gitu toh persoalannya. Vin, kamu boleh percaya boleh tidak dengan feeling yang Mbak Mayang rasakan. Tapi kalau Mbak Mayang lihat, Gagah itu sayang banget sama kamu. Dia perhatian banget sama kamu. Cuma masalahnya Gagah gak mau repot dan gak mau berantem sama Wira. Jadi dia terpaksa ngomong gitu sama kamu. Percaya sama Mbak, saat ini Gagah lagi nyesel banget. Nyesel apaan? Orang kayak gitu sih gak mungkin nyesel. Ya nyesel malah Vina, ngapain harus ngomong kayak gitu? Kan orang banyak lagi di kampus. Yang ada sekarang kan mereka ngeliat Vina kayak gimana gitu. Apaan sih tuh si Vina murahan banget? Mau ditaruh di mana muka Vina Mbak? Taruh di bawah meja. Main nih orang ngomong serius malah kayak gitu. Ya makanya Vina sayang, ikut raweh, sholat dan mohon petunjuk sama Allah. Ya Allah, mau ditaruh mana muka Vina? Ya udah berangkat raweh, yuk. Yuk, wudhu dulu. Akhirnya telepon juga. Halo sayang. Sayang juga Om Barata. Ini siapa? Masa lupa sih dengan suara saya? Mwah. Oh, saya Johnny Om. Johnny. Mana Viola? Saya senang Om. Rupanya Om mencemaskan Viola. Itu tandanya Om sayang dengan dia. Tapi Om gak usah khawatir. Untuk saat ini setidaknya Viola dalam keadaan baik-baik saja. Apa maksud kamu? Om gak usah pura-pura gak tahu. Saya yakin Om tahu dan mengerti maksud saya. Saya minta besok Om menyerahkan uang 500 juta sebagai pengganti Viola. Apa? 500 juta? Ya. Kenapa? Om gak terima? Om gak setuju dengan jumlah segitu? John, duit 500 juta itu tidak sedikit. Saya tahu. Saya tahu itu jumlah yang besar. Tapi jika dibandingkan dengan kebahagiaan Om dapat dari adik saya, itu sangat kecil Om. Bukan begitu Om? John, jangan main-main sama saya ya. Jadi Om bikin saya main-main di sini Om. Sekarang Om dengar. Jangan percaya Om, jangan dengerin kata-kata Johnny Om. Diam lo! Brengsek lu John. Woi, tutup mulut dia. Om dengar sendiri kan Om. Jadi, bagaimana dengan tawaran saya? Baik, baik John. Saya akan berikan uang 500 juta itu. Tapi ingat, jangan kamu apa-apakan Viola. Jangan kamu sakiti Viola. Oh, tentu Om. Saya tidak akan menyakiti Viola asalkan Om memenuhi keinginan saya. Dan ingat, jangan sampai melibatkan polisi dalam masalah ini Om. Om dengar apa yang saya bilang? Iya, saya dengar. Di mana saya serahkan uang itu? Di rumah. Di rumah saya Om. Iya John, besok saya pasti datang. Jam berapa? Saya akan telepon kamu lagi, pastiin jam berapa. Oke, saya akan tunggu besok. Tapi Om dengar, jika jam 1 siang Om gak datang, saya tidak akan segan-segan membunuh Viola. Om ngerti? Iya John.
seneng karena ternyata Om Brata masih sayang sama lu. Buktinya dia mau nyerahin uang 500 juta hanya untuk dapetin lu kembali. Tapi lu dengar ya, jangan sampai lu gagalin rencana gue. Lu ngerti? Walaupun ada di gue gak segan-segan bunuh lu. Ngerti? Gue, kita cepet. Oke, men. Gue harus lari. Gue gak ingin jadi beban Om Barata lagi. Pokoknya gimana pun caranya, gue harus lari. Mak, Mumu minta maaf, Mak. Mumu ini ndak maksud menipu Ama. Justru Mumu ini mau membahagiakan hati Ama. Mu, Waang tahu nggak bagaimana rasanya hati Amak sekarang ini, ha? Indah. Dasar Waang anak durako. Waang tahu hati Amak itu sekarang ini sakit sekali. Rasanya seperti ditusuk-tusuk sama duri. Coba bayangkan, anak yang begitu Amak bangga-banggakan, Amak sayangi, ternyata seorang penipu, pembohong. Hah? Bagaimana nanti Amak menghadapi orang-orang di kampung, ha? Mereka kan tahu kalau Waang itu sekarang sudah menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Amak kan sudah menceritakan semua sama mereka. Yo, Ama kenapa berbohong sama orang kampung? Cerita yang macam-macam. Dasar Waang anak durako ya, ha? Mumu, Waang tahu ndak, ha? Kebanggaan dari seorang ibu itu adalah apabila dia melihat seorang anaknya itu sukses. Lalu kan itu Waang sendiri yang menceritakan sama Amak lewat surat-surat Waang yang Waang kirim sama Amak, ha? Mumu, Waang tahu ndak, Mu? Orang di kampung itu sudah menyiapkan acara penyambutan untuk Waang. Mereka sudah menyiapkan 2 ekor kabau yang akan dipotong saat Waang pulang nanti lebaran. Potong kerbau untuk apa, Bu? Untuk menyambut sang pahlawan. Itu sudah tradisi di kampung kami. Oh, jadi Bang Mumu itu dianggap sebagai pahlawan? Iyo, karena dia dianggap sudah menjadi orang yang sukses. Jadi sudah mengharumkan nama kampung. Tapi coba lihat, bagaimana? Apa kenyataannya sekarang ini, ha? Mumu. Iyo, Mak. Mumu minta maaf sama Mbak, minta ampun. Jangan, Bu, jangan mau. Jangan diampunin. Mendingan dikutuk aja kayak maling kundang. Wang ndak boleh ikut campur. Ini urusan awak sama Mak. Wang tahu, kalau awak dikutuk jadi batu seperti maling kundang, itu para padusi, para perempuan pada menangis semua. Yakin? Sudah. Waang ndak usah banyak kecek. Mak, ambo ini bana-bana minta maaf sama Mak. Ampun yo, Mayo. Ya sudah, Amak akan pikirkan dulu apakah Amak akan menghukum Waang, mengutuk Waang jadi maling kundang, atau akan mengampunin Waang. Sekarang biarkan dulu Amak sendiri. Waang pergi sana. Amak besok mau pulang kampung. Yuk, tapi Amak. Apa? Tapi. Ayo, ndak. Amak mau istirahat dulu. Bang Mumu, ingat kalau si ibu sampai bilang jadilah kau batu. Waduh, dalam sekejap Bang Mumu akan jadi batu. Wang ndak perlu nakut-nakutin awak. Ayo pijit. Bukannya hari nakut-nakutin. Nanti kalau Bang Mumu jadi batu, terus ketemu tukang ulek ya, terus dipahat-pahat. Mau Bang Mumu jadi ulekan tuh, ngulek-ngulek cabe. Awak ndak mau. Gimana Her? Kalau awak dikutuk jadi batu khusus ditaruh di WC padusi. WC padusinya yang di hotel. Padusi cantik-cantik. Gimana? Maunya dasar onger. Apa itu onger? Otak ngeres. Lagian mana ada hotel yang nerima patung jelek. Yang ada tuh patungnya yang artistik, penuh dengan nilai seni yang tinggi. Jangan salah Waang. Sebelum awak dikutuk sama Amak, awak pakai baju yang rapi, kalau perlu pakai jas,
Awak akan bergaya seperti para model artistik. Uang jual ke hotel pasti laku. Tapi bang, gimana kalau taruhnya di kloset aja? Kan lebih enak tuh, lihatnya lebih jelas begini. Gitu. Di kloset? Iya. Boleh juga sih. Tapi gimana bentuknya? Ya nih, gayanya kayak gini nih. Onde mande. Iya kan? Gimana? Iya. Awak usulkan sama awak. Gimana kalau yang dikutuknya Wang aja? Karena gue suka sama dia dan sekarang dia cowok gue. Asal lo tahu aja, dari pertama kali gue ngeliat dia, gue langsung suka sama dia. Lo tuh cuma gue manfaatin doang buat manas-manasin dia. Dan sekarang udah berhasil. Sekarang dia sama gue, ya kan ya? Gue nggak ada hubungan apa-apa sama Vina. Bohong. Dia cowok gue dan gue harap lo ngerti. Gak usah belaga kayak preman ya. Vin, cukup! Lo kalau mau pukul dia, mendingan lo pukul gue. Karena gue gak rela orang yang gue sayangin dipukul sama lo. Vin, apa maksud dari omongan lo tadi? Gue tau tujuan lo. Lo hanya ingin berlindung dari Wira kan? Lo hanya ingin manfaatkan gue kan? Karena lo udah gak suka lagi sama Wira. Iya kan? Tega banget lo ya. Vin. Apa sih? Maksud lo tuh apa? Maksud gue apa? Dengan kelakuan lo tadi. Tega banget lo hanya memanfaatkan gue selama ini. Karena lo udah gak suka lagi sama Wira, lo manfaatin gue. Dan akhirnya seperti ini. Hah? Dan lo tau apa akibatnya dari ucapan lo tadi? Wira akan frustasi. Dan dia akan kembali memakai narkoba. Apa itu kepikiran lo? Coba aja lo pikirin apa yang mau lo omongin tadi ya. Kok gue tega ya ngomong kayak gitu sama dia? Gimana kalau yang diucapin itu bener? Kalau dia suka sama gue kan juga suka sama dia. Beko banget sih gue. Beko. Halo, si Gagah, bluetooth nyalira. Kunaon kan? Lo Mat, bukan assalamualaikum, kalau nyalain gue lo. Saya udah ngasih salam. Dari tadi kamunya aja nggak denger. Kamu mah kebanyakan bengong. Gah, di kampus geger tuh. Geger kenapa Mat? Kamu mau belaga pilon lagi. Kamu kan bintangnya sama si Vina di kampus. Terus katanya si Vina nembak kamu ya, mengatakan cinta sama kamu, terus kamu nolak. Saya yang jadi ceceran para cewek-cewek di kampus. Emangnya ada apa sih, Ga? Masa mereka pada tahu sih, Mat? Namanya juga di kampus, gosip mah secepat kilat. Apalagi si Vina kan ngomongnya di depan orang-orang. Iya juga sih, Mat. Kasihan si Vina, Ga. Dia banyak dikecam sama cewek-cewek yang lain. Dia udah dianggap meremehkan kaum feminis. Apalagi menurut kompetitor katanya dia udah melebihi batas, udah melecehkan wanita lah pokoknya. Kamu gak kasihan emangnya, Ga? Jangan tegang seperti itu, Bang Jamal. Kita kan hanya ingin ketemu sama Priyogi, bukan ingin perang.
Saya trauma, Mas. Setiap kali saya lihat rumah ini, saya jadi tegang. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan semuanya lancar malam hari ini. Amin. Yuk. Kamu benar cantik sekali, Rahma sayang. Apalagi kalau lagi tidur begini. Ya kan, Bi? Mami jadi gemes sama kamu. Kamu tuh udah pintar, cantik lagi. Sayang. Maaf Ibu, Pak. Ada apa? Ada tamu untuk Bapak. Siapa orangnya? Katanya sih namanya Pak Bowo, Pak. Kamu nggak salah, namanya Bowo. Orangnya seperti apa? Orangnya sih ganteng, tinggi dan tegap badannya, Pak. Ya udah, suruh masuk. Mau apa Bowo datang ke sini? Mana Mami tahu? Mungkin Bowo mau meneruskan proyek yang kemarin, Bi. Atau barangkali mau menawarkan proyek baru. Nggak mungkin. Kata istrinya dia lari dari rumah sakit. Atau dia mau pinjam uang? Kalau masalah itu, Bu Mayang jangan heran. Bowo itu memang bajingan. Banyak perempuan yang disakiti hatinya. Dan asal Bu Mayang tahu, Bowo itu pacarnya banyak. Jadi kalau dia menghilang, jangan heran. Mungkin dia sedang bersama pacar-pacarnya yang lain. Masalahnya sekarang dia sedang sakit, Pak. Ya, sakit nggak sakit kan, yang namanya bajingan tetap bajingan. Ya, sudahlah. Bu Mayang gak usah mencari dia lagi. Saran saya, lebih baik Bu Mayang mencari laki-laki lain. Saya bersedia menggantikan posisi Bowo. Dan saya rasa dalam hal memberikan kebahagiaan dan kepuasan, saya nggak kalah dari Bowo. Atau jangan-jangan dia sudah ketemu Mayang, dan Mayang cerita kejadian di kantor saat saya merayu Mayang. Jadi dia datang mau memarahi saya. Waduh, bisa gawat ini. Apaan, Pi? Apanya bisa gawat? Oh, enggak apa-apa. Kok ada kamu, Mal? Dia sama saya naik taksinya Bang Jamal. Ya sudah, kamu tunggu di sini saja, jangan masuk. Nanti Pak Priyogi marah lagi sama kamu. Saya yakin Pak Priyogi pasti nggak akan marah. Ya sudah, silakan. Aduh, pasti ada kejadian gila-gilaan ini. Gawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ada angin apa nih? Lo datang ke sini, Wak? Ada angin persaudaraan yang ingin saya sampaikan kepada kamu, Gi. Waduh, jangan ngomong begitu, Wak. Kita kan memang sudah lama bersaudara. Ya, tapi kan ini bulan Ramadan, di mana saat yang paling baik untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan, ya kan? Jadi sekarang lo benar-benar jadi santri nih. Bukan jadi santri, tapi saya hanya ingin merubah diri saya. Dan saya pun ingin mengajak kamu untuk berubah diri kamu. Mengubah cara pandang hidup kita yang selama ini kita berpandang pada materi. Kita berubah. Kita sekarang berubah kepada nilai-nilai yang ketuhanan. Boleh. Kalau ustadznya kayak lo, itu bisa gue pertimbangkan. Ustadz bagi kita adalah diri kita sendiri. Dan pada malam hari ini saya mengajak kamu untuk belajar menjadi guru atau ustadz bagi diri kamu. Dan untuk itu saya mohon keikhlasan kamu untuk menolong seseorang, menolong sesama. Pertolongan apa yang gue bisa berikan sama lo? Alhamdulillah. Kalau begitu, saya akan beritahu. Sebenarnya yang perlu pertolongan bukan saya, tapi teman saya. Maksud lo? Sebentar. Bang Jamal masuk, Bang. Wah, maksudnya apa nih, Wak? Bang Jamal ini sudah menjadi saudara saya. Jadi apapun yang menjadi kesulitan dia merupakan kesulitan saya. Kesusahan dia merupakan kesusahan saya.
Dan karena kamu sudah menganggap saya sebagai saudara kamu, artinya dia pun saudara kamu juga, Gi. Dan sudah selayaknya sebagai sama saudara kita saling menolong. Ini pasti ada hubungannya dengan Rahma. Ya, ini semua ada hubungan dengan anak itu. Sejak Bang Jamal menyerahkan anaknya kepada kamu, hidupnya menjadi sangat menderita, Gi. Dan sekarang bahkan istrinya minta cerai dari dia kalau sekiranya dia tidak bisa menyerahkan anaknya kepada istrinya. Dan saya mohon kau mau menolong Bang Jamal mengembalikan anaknya. Wah, nggak bisa, Wo. Ada perjanjian dagang di dalamnya. Anak ini meminjam uang sama gua 25 juta dengan menggadaikan anaknya. Jadi kalau dia mengambil anaknya lagi, dia harus bayar utangnya beserta bunganya. Baik, kalau begitu begini saja. Saya yakin sekali Bang Jamal pasti akan membayar hutangnya melalui saya. Berapa kira-kira hutang? 25 juta. Ditambah bunganya 80 juta. Baik, saya akan lunasinya. Kamu ingin cash atau ditransfer? Berarti saya bisa membawa Rahma sekarang juga dong? Tidak. Kamu tidak akan bisa membawa Rahma. Karena Rahma tidak untuk diperjualbelikan. Maksud ibu apa? Jamal, Rahma adalah anak saya. Saya sangat mencintai anak itu. Karena itu, saya tidak akan melepaskan Rahma untuk uang berapapun juga. Tapi kan perjanjiannya... Kamu salah, Jamal. Kamu lihat kan perjanjian ini? Ini adalah perjanjian yang pernah kamu tanda tangan. Atau perlu saya bacakan lagi? Di dalamnya kamu telah melepaskan Rahma untuk diadopsi oleh saya. Dan di dalam perjanjian ini tidak ada pasal mengatakan bahwa kamu bisa menebus Rahma kembali. Berarti ibu sudah membohongi saya dong? Tidak. Saya tidak pernah membohongi kamu. Kamu sendiri yang tidak teliti membaca perjanjian ini. Tapi dulu waktu saya mau membacanya, ibu melarang saya. Loh, kenapa kamu mau? Pokoknya Rahma adalah anak saya. Dan saya tidak akan menjual Rahma untuk uang berapapun juga. Karena saya ini tidak butuh uang. Yang saya butuh adalah anak itu. Yang saya butuh Rahma. Nggak bisa. Itu anak saya, darah daging saya. Jadi kembalikan anak itu. Kembalikan. Tidak. Kamu kurang ajar. Mau ngapain kamu? Sabar. Sabar. Kurang ajar. Tenang. Sabar, Bang. Cara begini tidak akan menyelesaikan masalah. Memang cara ini tidak menyelesaikan masalah. Tapi paling tidak saya puas menghajar penipu-penipu ini. Jamal, sekarang juga saya bisa panggil polisi. Dan kamu bisa langsung masuk penjara. Karena kamu telah diperingati untuk tidak mendekati rumah kami lagi. Silakan. Saya tidak peduli mau dipenjara 10 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidup saya. Yang penting kembalikan anak saya. Kembalikan. Mau keluar lo? Atau lu mau gue laporin kalau lu menjarah rumah gue, ha? Iya, kami akan keluar. Mas, anak saya, Mas. Anak saya. Assalamualaikum. Sedikit doang. Mereka udah nipu, Mas. Mereka udah nipu saya. Saya nggak bisa terima ini, Mas. Saya nggak bisa terima. Saya harus mengambil anak saya lagi, Mas. Iya, kita akan mengambilnya. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Kalau dengan cara seperti ini kita nggak akan menang, Bang Jamal. Mereka udah nipu saya, Mas. Mereka bisa menipu karena mereka menggunakan otak mereka. Jadi kita harus lawan dengan otak juga. Kalau pakai otot kita nggak akan menang. Tapi bagaimana caranya, Mas? Menembus anak saya aja saya nggak sanggup. Mereka pakai cara hukum.
Jadi kita harus melawan dengan cara hukum juga. Cara hukum bagaimana, Mas? Kita harus tuntut mereka melalui pengadilan. Uang aja untuk menembus Rahma nggak bisa. Apalagi ke pengadilan, Mas. Pengadilan itu kayak butuh biaya besar. Bang Jamal, tenang saja. Kita akan mempergunakan pengacara saya. Dan semua biaya biar saya yang menanggung. Bener, Mas? Ya. Saya janji. Dan saya nggak akan bohong, Bang Jamal. Besok saya akan menghubungi pengacara saya. Dan kita akan mensampaikan si mereka. Sekarang kita istirahat. Kita tenangkan pikiran kita. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.